Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Sofianing Tias, NIM 2020404137. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Respirasi adalah proses keluar masuknya oksigen ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah. Tujuan respirasi adalah memperoleh energi dan membuang zat sisa karbon dioksida. Fungsi alat respirasi adalah sebagai perantara antara lingkungan luar atau alam bebas dengan lingkungan dalam atau cairan interseluler. Macam-macam pernapasan. 1. Pernapasan dada. Otot tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat sehingga mengakibatkan volume rongga dada besar. Tekanan udara di paru-paru kecil dan udara keluar masuk. 2. Pernapasan perut. Otot perut berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Volume rongga dada besar. Tekanan di paru-paru kecil dan udara dari luar masuk. Proses respirasi pada manusia dibagi dua. 1. Inspirasi atau menghirup oksigen. Proses masuknya oksigen dari hidung menuju ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan oleh darah ke seluruh tubuh. 2. Ekspirasi atau mengeluarkan karbon dioksida. Proses keluarnya karbon dioksida dari tubuh melewati hidung. Inspirasi, pemasukan udara ke dalam paru-paru. Mekanisme inspirasi. 1. Otot-otot interkostal atau otot antar tulang rusuk berkontraksi akibat tulang rusuk terangkat. Kontraksi otot interkostal diikuti oleh kontraksi otot diafragma. 3. Akibat kontraksi kedua otot ini, rongga dada menjadi membesar. 4. Rongga dada yang bertambah besar menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi kecil. 5. Akibatnya udara oksigen masuk ke dalam paru-paru. Ekspirasi, pengeluaran udara dari dalam paru-paru. Mekanisme ekspirasi. 1. Otot-otot interkostal berelaksasi, akibatnya tulang rusuk turun. 2. Merelaksasi otot interkostal diikuti oleh berelaksasinya otot diafragma. 3. Akibat relaksasi kedua otot ini, rongga dada menjadi mengecil. 4. Rongga dada yang mengecil menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi besar. 5. Akibatnya udara karbon dioksida keluar dari dalam paru-paru ke lingkungan. Organ pernafasan pada manusia terdiri dari 1. Hidung, 2. faring, 3. laring, 4. trakea, 5. bronkus, 6. bronkiolus, yang ke-7 alveolus, dan terakhir adalah paru-paru. Yang pertama adalah hidung, di mana tempat pertama kali masuknya udara atau oksigen masuk. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran. Kemudian terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara pernafasan. Yang kedua adalah faring, merupakan rongga persimpangan antara saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan saluran ke rongga hidung. Terdapat epiglotis yang berfungsi agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Yang ketiga adalah laring. Terdapat pita suara yang berfungsi memberi warna suara pada manusia. Yang keempat adalah trakea. Trakea terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama epitel, yaitu lapisan paling dalam. Yang kedua adalah lapisan tulang rawan, yaitu lapisan bagian tengah. Ketiga, lapisan terluar, yaitu jaringan ikat. Yang kelima adalah bronkus, merupakan percabangan 2 dari trakea yang bercabang lagi menjadi bronkiolus. Di bronkus tidak terdapat cincin tulang rawan, tapi hanya dapat jaringan ikat dan otot polos. Yang keenam adalah bronkiolus, merupakan cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus. Bronkus kiri ada 2, karena paru-paru kiri ada 2 gelambir, sedangkan bronkus kanan ada 3, karena paru-paru kanan terdapat 3 gelambir. Yang ketujuh adalah alveolus. Di dalam
alveolus terdapat kantong alveolus, di mana setiap kantong alveolus terdiri banyak alveolus. Alveolus sangat tipis, elastis, berpola-bola, dan setiap permukaannya memiliki pembuluh kapiler, di mana pertukaran gas terjadi di sini. Yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan utama yang dibungkus oleh selaput pleura. Yang menyeliputi paru-paru secara langsung disebut visceral pleura. Yang kemudian yang menyeliputi rongga dada disebut parental pleura. Di antara kedua selaput tersebut berisi cairan yang berfungsi melindungi paru-paru bergesekan saat paru-paru kembang kempis. Hidung terdapat syaraf pencium dan pembau yang terdiri dari dua lubang kanan dan lubang kiri yang dibatasi oleh sekat hidung. Rongga hidung berhubungan dengan rongga mulut yang berfungsi menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara. Berikut ini adalah gambar faring. Faring terletak di bagian belakang rongga hidung, lanjutan dari rongga hidung yang meneruskan udara ke laring. Laring atau pangkal tenggorokan terdiri dari lempengan tulang rawan yang terdapat selaput suara yang bergetar jika berbicara, atau batang tenggorokan tersusun dari cincin tulang rawan yang terletak di depan kerongkongan berbentuk pipa yang di dalamnya licin dilapisi oleh selaput lendir. Diselubungi oleh selaput elastis yang disebut pleura, terletak di rongga dada di atas diafragma. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir dan paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Bronkus atau cabang batang tenggorokan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru terdapat di paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Cabang bronkus adalah bronkeolus. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernafasan dalam sistem respirasi. Dalam sistem respirasi, mekanisme pernafasan terjadi saat kita sadar maupun tidak sadar melalui inspirasi maupun ekspirasi. Pernafasan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pernafasan dada melalui inspirasi maupun ekspirasi. Melalui inspirasi dimulai dari kontraksi musculus intercostalis atau otot antar tulang rusuk yang menyebabkan dada terangkat dan rongga dada membesar. Karena rongga dada membesar, maka udara di dalam dada menurun dan udara di luar naik sehingga udara dari luar masuk melalui paru-paru. Sedangkan ekspirasi di musculus intercostalis berrelaksasi dan menyebabkan tulang rusuk turun sehingga rongga dada mengecil karena paru-paru mengecil. Kemudian tekanan udara di rongga paru-paru naik dan udara di luar turun, akibatnya udara keluar dari paru-paru. Yang kedua yaitu pernafasan perut melalui inspirasi maupun ekspirasi. Yang pertama melalui inspirasi. Otot diafragma berkontraksi menuju ke diafragma datar atau ke rongga dada dan paru-paru yang mengembang. Kemudian tekanan udara rongga paru-paru turun menuju udara dan dari luar kemudian masuk ke paru-paru. Sedangkan ekspirasi, otot diafragma berrelaksasi menuju diafragma yang melengkung. Kemudian rongga dada dan rongga paru-paru mengecil. Kemudian tekanan udara di rongga paru-paru naik, setelahnya udara keluar dari paru-paru. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang volume dan kapasitas paru-paru. Jadi, setiap orang itu memiliki volume dan kapasitas paru-paru yang berbeda-beda. Semua itu ya tergantung dengan ukuran paru-parunya dan kekuatan bernafasnya.
Volume paru-paru orang dewasa itu bisa mencapai 5-6 liter, terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama ada volume tidal, yaitu volume udara hasil dari inspirasi atau ekspirasi pada tiap kali bernafas normal. Volume tidal kurang lebih bisa mencapai 500 cc per mililiter. Yang kedua ada volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang dapat diinspirasi setelah inspirasi biasa. Volume cadangan inspirasi kurang lebih bisa mencapai 3000 cc per mililiter. Yang ketiga ada volume cadangan ekspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat diekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal. Nah, volume cadangan ekspirasi ini kurang lebih bisa mencapai 1100 cc per mililiter. Yang keempat ada volume residu, yaitu volume yang masih tetap berada di dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat. Volume residu ini kurang lebih bisa mencapai 1200 cc per mililiter. Kemudian kapasitas paru-paru. Yang pertama ada kapasitas inspirasi, yaitu volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Yang kedua ada kapasitas residu fungsional, yaitu volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residu. Yang ketiga ada kapasitas vital, yaitu volume tidal ditambah dengan volume cadangan ekspirasi dan ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Yang keempat ada kapasitas total, yaitu kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Nah, untuk menghitung itu semua ada istilah dengan spirometri. Apa itu? Yaitu metode yang digunakan untuk mengukur volume udara yang masuk ataupun keluar dari paru-paru, seperti yang ada di gambar di bawah ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang frekuensi pernapasan. Cepat lambat pernapasan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor usia, faktor jenis kelamin, faktor suhu tubuh, dan faktor posisi tubuh. Mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kebutuhan normal oksigen per hari yaitu 300 cc, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Difusi sederhananya melalui pergerakan molekul secara bebas melalui membran sel dari tekanan tinggi menjadi tekanan rendah di alveolus maupun jaringan sel tubuh lainnya. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus. HbCO2 sama dengan Hb plus CO2. O2 plus Hb sama dengan HbO2. H plus HCO3 sama dengan H2CO3 sama dengan H2O plus CO2. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida di jaringan. HbO2 sama dengan O2 plus Hb, Hb plus CO2 sama dengan HbCO2, H2O plus CO2 sama dengan H2CO3 sama dengan H plus HCO3. Penggunaan oksigen oleh jaringan. C6 plus H12 O6 plus G02 sama dengan GCO2 plus GH2O plus ATP. Kelainan dan penyakit pada sistem respirasi. Emfisema, asma, difteri, asfiksi, tuberkulosis, hipoksia, asidosis, sianosis. Terima kasih. 2. Asma, suatu penyakit penyumbatan saluran pernapasan. Penyebabnya adalah alergi terhadap bulu, debu, spora, jamur. Tekanan psikologis asma bersifat menurun. Penyakit asma tidak dapat disembuhkan dan obat-obatan hanya berfungsi menghilangkan gejala. Dengan mengontrol penyakit asma, penderita bisa bebas dari gejala asma yang mengganggu sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari. Tuberkulosis, penyakit paru-paru yang diakibatkan serangga bakteri Mycobacterium tuberculosis, sehingga difusi oksigen menjadi sulit dikarenakan adanya bintil-bintil peradangan pada dinding alveolus. Sinusitis, peradangan pada sinus yang di dalamnya terkumpul nanah karena infeksi jamur dan bakteri.
Sinus adalah rongga kecil berisi udara yang terletak di belakang tulang pipi dan dahi. Obat-obatan tuberkulosis adalah yang umumnya diberikan adalah isoniazid dan rifampin sebagai pengobatan dasar bagi penderita TBC. Karena adanya kemungkinan resistensi dengan kedua obat tersebut, maka dokter akan memutuskan pemberian tambahan obat seperti prazinamide dan streptomycin sulfate atau ethambutol HCl sebagai satu kesatuan yang dikenal triple drug. Obat-obatan sinusitis. 1. Memberikan obat herbal sebagai antibakteri di sekitar hidung, pipi, dan kelopak mata sehingga dapat membunuh bakteri dan menyembuhkan infeksi pada rongga sinus. Pengobatan tradisional adalah dengan Netipot atau teko kecil yang berisi air hangat dan garam NaCl yang dimasukkan ke salah satu lubang hidung dengan posisi kepala miring. Dilakukan dengan operasi penghilangan nanah. Rinitis adalah gangguan radang pada hidung akibat infeksi oleh virus atau reaksi alergi terhadap cuaca, serbuk sari, dan debu, sehingga ingus yang dihasilkan berlebih. Rinitis, pemberian antihistamin plus dekongestan adalah misalnya pseudoephedrine atau fenilpropanolamin untuk melegakan hidung tersumbat. Kedua, diberikan obat semprot hidung natrium kromolin atau obat semprot kortikosteroid adalah efek melegakan pernapasan hidung dan tenggorokan bagian belakang. Kelainan sistem respirasi yang kelima yaitu rinitis. Rinitis merupakan gangguan radang pada hidung yang disebabkan oleh virus atau bakteri atau reaksi alergi debu, sehingga ingus yang dihasilkan berlebihan. Kemudian pengobatan rinitis dapat dilakukan pemberian obat antihistamin dan dekongestan yang fungsinya untuk melegakan hidung tersumbat. Yang kedua yaitu diberikan obat semprot natrium kromolin, yaitu pernafasan yang melegakan pernafasan dan hidung tenggorokan di bagian belakang. Yang keenam yaitu wajah adenoid. Wajah adenoid merupakan pembekakan kelenjar limfa atau polip yang sekitar tekak dan nafas. Biasanya kondisi ini terjadi pembengkakan di bagian amandel. Kemudian pengobatan wajah adenoid ini dapat dilakukan yang pertama yaitu pengambilan atau operasi amandel atau tonsilektomi. Yang kedua yaitu pemberian antibiotik. Yang ketujuh yaitu pleuritis. Pleuritis merupakan radang pada selaput pembekakan paru-paru atau pleura yang dikarenakan virus atau bakteri. Cairan pleural biasanya menjadi lengket dan pleura menjadi kasar. Pengobatan faringitis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama untuk mengurangi nyeri tenggorokan, maka diberikan obat penyeri atau analgenetik atau obat hisap dan berkumur larutan garam air hangat. Yang kedua yaitu jika penyebab karena bakteri maka diberikan antibiotik. Terima kasih. Saya Dinda Kurnia Aprilina, NIM 2020279. Penyakit laringitis. Penyakit laringitis adalah infeksi yang terjadi di laring karena kebanyakan merokok dan terlalu banyak minum alkohol. Gejalanya yaitu nyeri tenggorokan, kadang suara hilang atau serak, dan batuk-batuk. Cara pengobatannya yaitu dengan menghirup uap air, istirahat yang cukup, dan apabila disebabkan oleh bakteri maka harus dibeli obat antibiotik. Yang kedua yaitu penyakit bronkitis. Bronkitis adalah radang cabang tenggorokan yang disebabkan oleh infeksi. Pengobatannya yaitu dengan istirahat yang cukup. Apabila anak-anak itu meminum acetaminophen dan dewasa meminum aspirin. Penyakit yang selanjutnya adalah asifikasi, yaitu gangguan pengangkutan oksigen di dalam tubuh karena
terganggunya pembuluh darah dan jaringan tubuh. Pengobatannya yaitu dengan resusitasi untuk merangsang jantung dan paru-paru. Yang selanjutnya yaitu meminum obat epinefrin. Yang selanjutnya yaitu penyakit asidosis karena ketidakseimbangannya asam dan basa di dalam tubuh karena kekurangannya bikarbonat sehingga oksigen di dalam tubuh itu sedikit. Penyebabnya yaitu karena makanan yang asam dan diare. Pengobatannya yaitu dengan mengetes darah, dan apabila pH di bawah 7,1 maka harus diberi tambahan bikarbonat secara intravena. Kelainan sistem respirasi emfisema, yaitu penyakit paru obstruktif kronik yang melibatkan kerusakan pada alveoli pada paru-paru. Akibatnya tubuh tidak mendapatkan O2 yang diperlukan. Penderita menjadi sulit bernafas dan sesak nafas. Untuk penyebabnya di antara lain adalah asap rokok, asap marijuana, dan polusi udara. Untuk pengobatan emfisema yaitu tidak dapat disembuhkan, tapi dapat diberikan obat-obatan untuk membantu mengurangi rokok, serta banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Setelah itu kelainan sistem respirasi pneumonia, yaitu adalah radang paru-paru karena infeksi di alveolus. Penyebabnya adalah infeksi disebarkan oleh bakteri dari alveolus ke alveolus lain. Dapat meluas ke lobus, bahkan seluruh paru-paru. Untuk pengobatan pneumonia yaitu pneumonia ringan, pengobatannya adalah dengan memberikan antibiotik yang diresepkan oleh dokter, istirahat dan minum yang banyak. Kemudian jika penderita menjadi semakin parah, membutuhkan perawatan di rumah sakit. Setelah itu ada kelainan sistem respirasi kanker paru-paru, yaitu kanker paru-paru sangat berpengaruh terhadap pertukaran gas ke seluruh tubuh. Penyebabnya kanker paru-paru diantara lain kebanyakan merokok, menghirup asap rokok, kemudian debu asbes dan radiasi ionisasi. Untuk pengobatan kanker paru-paru yaitu pemberian nutrisi dan suplemen dapat mengurangi gejala yang disebabkan oleh kanker paru-paru. Kemudian vitamin D dan Fe seperti makanan antioksidan, blueberry, ceri, dan buah tomat. Kemudian tindakan operasi pembedahan mengangkat sel kanker. Setelah itu tindakan terapi radiasi dan juga tindakan terapi kemoterapi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.